Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Kembali lagi bertemu di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Oke, rekan-rekan pejuang CPNS tahun 2024, kabar gembira bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana kali ini sudah muncul pengumuman pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama tahun 2024. Di sini sudah ada jadwal kegiatannya. Yang pertama, pengumuman seleksi tanggal 31 sampai 14 Agustus, pendaftaran seleksi tanggal 1 sampai 14, seleksi administrasi tanggal 1 sampai tanggal 16, pengumuman hasil seleksi tanggal 17. Ini bagi yang konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta tanggal 18 sampai tanggal 28 September. Kemudian masa sanggah 18 sampai 20, jawab sanggah tanggal 18 sampai 22. Pengumuman pasca masa sanggah itu tanggal 21 sampai tanggal 27. Kemudian kita langsung pada pelaksanaan SKD tanggal 16 Oktober sampai tanggal 14 November ya. Pengumuman SKD tanggal 17 sampai 19, SKB non CAT ya, 20 November sampai 17 Desember. Kemudian pemilihan titik lokasi CPNS dengan CAT oleh peserta tanggal 23 sampai 25. Penarikan data final SKB CPNS tanggal 26 sampai 28. Jadi SKB-nya ada dua ya. Ada yang SKB non CAT sama SKB CAT. Pelaksanaan SKB CAT sendiri tanggal 9 sampai 20. Nah, pengumuman tanggal 5 sampai 12. Jadi itu ya hasil apa yang kita lihat pada penjadwalan untuk CPNS Kementerian Agama tahun 2024, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kita masuk pada persyaratan. Persyaratannya sama saja, usia paling rendah 18, paling tinggi 35, kecuali dengan kualifikasi pendidikan setara 3 atau dokter, usia paling tinggi 40. Tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS P3K. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota Polri, tidak menjadi anggota pengurus partai politik. Ini biasa saja ya rekan-rekan sekalian. Namun ada persyaratan khusus. Ini bagi rekan-rekan yang melamar pada persyaratan khusus jabatan Pentansih Mushaf Al-Quran atau PMQ, wajib memiliki syahadah hafal Al-Quran 30 juz, kemudian pengembang tafsir minimal ada memiliki syahadah hafal Al-Quran 10 juz, kemudian jadi penghulu wajib beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, penyuluh agama wajib beragama sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar, dan jabatan pengawas jaminan produk halal wajib beragama Islam, rekan-rekan sekalian. Nah, ini tata cara pendaftaran dan dokumen persyaratannya sama saja seperti biasa. Nah, kita bahas yang selain persyaratan umum yang hampir sama dengan tahapan-tahapan CSN lainnya. Nah, di sini ada juga untuk SKB ya. Nah, kita tahu tadi SKB ada dua, ada SKB non CAT, ada SKB CAT. Nah, SKB CPNS Kementerian Agama tahun 2024 sebagai berikut. Yang menggunakan CAT BKN dengan bobot 50%. Nah, tes tambahannya berarti ini SKB yang non CAT, rekan-rekan sekalian. Ada praktik dan sikap kerja berperspektif moderasi beragama, bobotnya 50%, kemudian wawancara wawasan moderasi beragama dengan bobot 10%. Kelulusan akhir CPNS Kementerian Agama tahun 2024 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD-nya 40%, SKB-nya 60%. Kemudian rekan-rekan sekalian, nah di sini untuk SKD CPNS yang menggunakan nilai CPNS tahun anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut. Melamar pada laman BKN menggunakan nik yang sama saat pendaftaran seleksi tahun 2023
harus juga melamar jenjang pendidikan yang sama, melamar jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun 2024. Jadi boleh saja jabatannya sama atau berbeda, namun jenjang pendidikannya harus sama. Kemudian instansinya juga boleh sama atau berbeda. Misalnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat melamar di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bisa ya, dengan jabatan yang sama atau beda, namun jenjang pendidikannya harus sama. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang dilamar, kemudian dinyatakan lulus seleksi tahun 2024. Nah, untuk nilai ambang batas sendiri 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP, rekan-rekan sekalian. Nilai kumulatif yang paling rendah untuk SKD adalah 311, rekan-rekan sekalian. Dan yang paling penting, ini yang terakhir, rekan-rekan sekalian, untuk pelamar menggunakan SKD tahun 2023 dinyatakan lulus dan termasuk dalam 3 kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat baik. Nah, berarti nanti SKD ini yang lulus ke tahap SKB 3 kali kebutuhan ya rekan-rekan. Jadi misalkan formasinya 1, berarti yang lulus ke SKB 3. Nah, jadi yang lulus nanti cuma 1 pada SKB ya. Jadi pastikan dulu lulus SKD masuk 3 kali kebutuhan. Jadi misalnya formasinya 10, berarti yang lulus SKD adalah 30, tapi harus memenuhi nilai ambang batas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Selamat berjuang dan terima kasih sudah mengklik video ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.